Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Agustina Virginia Sasi, NPM 12170044, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis semester 7B. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengaruh ekuilibrium kuota impor. Pengertian kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Pemerintah memberlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk impor. Kuota impor adalah salah satu kebijakan hambatan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Tujuan kuota impor. Yang pertama, pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuota impor. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktis perdagangan yang tidak adil. Yang kedua, untuk mencegahnya pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan. Salah satu opsinya dengan menerapkan kuota impor. Perbedaan antara kuota impor dan tarif impor. Kuota berbeda dengan tarif impor. Kuota pemerintah membatasi kuantitas produk, sedangkan tarif impor adalah pungutan atas harga produk impor. Kuota impor hanya mempengaruhi kuantitas dan tidak menaikkan harga produk impor, sedangkan tarif impor menaikkan harga produk impor. Sebelumnya, di bawah kuota impor, pemerintah membatasi kuantitas impor. Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Pemerintah kemudian memberikan batas berapa banyak yang dapat diimpor dari luar negeri. Katakanlah sebelum kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 10,8 ton. Karena permintaan tinggi, maka dari luar negeri kemudian menaikkan kualitas impor menjadi 18,2 ton. Tinggi impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi luar negeri terancam oleh produk impor, produsen domestik menekankan pemerintah untuk memperlakukan kuota impor. Katakanlah pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor harga hanya 9,4 ton. Memang dengan kuota baru, pemerintah melindungi produsen domestik, tapi itu juga memunculkan masalah lain. Pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas, kekurangan mencapai 1,4 ton atau 10,8 ton sampai 9,4 ton. Dalam mikroekonomi, istilah lain dari kekurangan atau shortage adalah akses pemerintah, sebuah kondisi di mana pemerintah melebihi pasokan. Sesuai dengan hukum pemerintah dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik. Tentu saja merugikan konsumen. Baik, kita akan melihat tentang kurva pengaruh ekuilibrium kuota impor yang akan menjelaskan dari kurva di bawah ini. Sebelum kuota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada X1, dan setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan berkurang menjadi X2 karena kuantitas impor yang lebih sedikit. Sebagai hasilnya, kurva menawarkan bergeser ke kiri, mengasumsikan permintaan konstan. Pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari P1 ke P2. Sebagai hasilnya, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Konsumen juga memiliki harga yang lebih sedikit.
Barang impor mungkin menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di produk domestik. Untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah seharusnya mendorong produsen domestik untuk meningkatkan produksi. Katakanlah produksi domestik meningkat sebanyak penurunan kuantitas impor X1 minus X2. Harga pasar seharusnya kembali turun ke tingkat sebelumnya, mengasumsikan permintaan tidak berubah. Berikut jenis kuota impor. Kuota impor dapat mengambil beberapa variasi. Pemerintah mungkin menerapkan kuota impor kuota tetap. Dalam hal ini, pemerintah membatasi jumlah maksimum yang boleh diimpor. Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan kuota berbasis tarif tambahan atau tarif rate kuota. Pemerintah masih mengizinkan impor melebihi kuota, tetapi harus membayar biaya impor yang tinggi untuk setiap tambahan kuantitas. Misalnya, kuota impor adalah sebanyak 9,4 ton dan importir membayar biaya sebesar 3,34%. Mereka dapat mengimpor dari 9,4 ton, tapi harus membayar biaya masuk sebesar 7,5%. Cara kerja impor. Sebelum dibawa kuota impor, pemerintah membatasi kuantitas impor. Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Pemerintah juga memberikan batas berapa banyak yang dapat mereka impor. Katakanlah sebelum kebijakan kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 100 ton. Karena permintaan tinggi, mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton. Tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memberlakukan kuota impor. Sekian dan terima kasih.